Pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Acara ini dengan umat Kristiani yang lain bisa bersuara. Mari kita berdoa. Selamat siang ya Bapak. Terima kasih atas berkat-Mu pada siang hari ini. Kau telah mengumpulkan kami di ruangan ini untuk menjalankan overview segalanya sekian. Kiranya Kau memberkati overview pada siang hari ini. Semoga semua dapat berjalan dengan baik dan juga berkati sesi kami untuk segera ke depan. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita akan overview mengenai pemasangan NGT ya. NGT itu apa? Apa? Naso apa? Nasogastric tube. Ya. Kira-kira fungsinya untuk apa kalau namanya nasogastric tube? Makan, oke. Kemudian apalagi? Apakah cuma untuk makan aja? Makan dan minum ya. Terus? Oke, jadi ada fungsi diagnostik, ada fungsi terapeutik di situ nanti ya. Jadi apa itu NGT? Jadi NGT ini merupakan atau nasogastric tube ya, dari kata naso berarti nasal hidung, gastrik berarti gaster lambung. Jadi dari hidung ke lambung ya. Tube ya istilahnya seperti saluran seperti itu atau selang. Jadi adalah selang yang dipasang melalui hidung sampai lambung. Ini memiliki dua tujuan, baik untuk diagnostik maupun untuk terapi. Jadi nanti selangnya atau selang NGT-nya nanti akan dipasang melalui nasal di sini ya, ke nasofaring, masuk ke orofaring, kemudian baru masuk ke esofagus, akhirnya masuk ke lambung itu tadinya. Kemudian yang kedua, jadi nanti akan masuk seperti ini. Nah ini untuk indikasinya atau fungsinya tadi ada dua, diagnostik dan terapeutik ya. Diagnostik untuk apa ya? Pertama untuk evaluasi perdarahan GT, gastrointestinal ya, perdarahan gastrointestinal. Yang kedua untuk identifikasi struktur GT, kasus trauma, ruptur diafragma. Kemudian untuk aspirasi isi lambung ya, dilihat cairan lambungnya seperti apa. Kemudian untuk kontras radiografi, kalian sudah kuliah pencitraan atau radiologi sudah ya? Ada yang disebut dengan barium ini mah kontras, karena dari belakang ya, dari anus. Kalau ini menggunakan kontras barium, jadi untuk melihat nanti saluran pencernaannya seperti apa, misalnya di esofagusnya seperti apa, di lambungnya seperti apa, ada lesi atau tidak. Nah ini salah satunya untuk memasukkan kontrasnya bisa menggunakan NGT ini tadi. Kemudian ini untuk diagnostik, karena dia untuk kepentingan mendiagnosis suatu gejala atau suatu kelainan atau suatu penyakit. Kalau yang satunya adalah untuk terapeutik, berarti dia untuk terapi, tujuan terapi. Yang pertama bisa untuk dikompresi lambung ya, biasanya pada kasus ini obstruksi intestinal ya, misalnya mengalami ileus, kemudian mengalami obstruksi, kemudian nanti biasanya akan nyeri, perutnya akan begah nyeri seperti itu. Nah kita lakukan dikompresi untuk mengurangi rasa tidak nyamannya itu tadi. Kemudian untuk pre-op misalnya sebelum operasi, kemudian untuk aspirasi pasca anestesi toksik, istilahnya pada keracunan ya, pada kasus keracunan misalnya memakan bahan-bahan yang toksik, misalnya minum paracetamol dengan berapa, dosisnya berapa kalau paracetamol? 500 itu berapa tablet? Satu tablet misalnya makan paracetamol 20 tablet. Itu bisa ada kasus seperti itu. Jadi ini bisa aspirasi. Ini tujuannya untuk terapeutik. Atau nanti kita akan sedikit mereview mengenai bilas lambung ya, atau gastric lavage ya, bilas lambung. Kemudian yang terakhir yang paling sering ini pemberian obat dan nutrisi ya. Biasanya pada pasien-pasien dengan penurunan kesadaran atau misalnya pasien stroke ya, paling sering pasien stroke yang perlu dia mengalami gangguan makan, biasanya diberikan obat dan nutrisi. Karena yang lebih bagus memang nutrisi harus secara internal ya, internal. Jadi dilakukan dengan pemasangan NGT tadi.
untuk kontraindikasinya yang pertama ada kontraindikasi absolut. Absolut artinya benar-benar tidak boleh dipasang pada kondisi ini. Yang kedua ada kontraindikasi relatif. Jadi mungkin dengan tenaga terlatih, dengan kita monitoring juga kondisi vitalnya, bisa dilakukan pemasangan, tapi harus pelan-pelan atau berhati-hati. Untuk kontraindikasi absolutnya yang pertama adalah trauma maxillofacial. Ini ya gambarnya, atau istilahnya fraktur Lefort yang ada Lefort 1, 2, dan 3. Jadi ini benar-benar tidak boleh dipasang gitu. Kenapa kira-kira? Kenapa trauma maxillofacial nggak boleh dipasang gitu? Apa? Silahkan. Salah nggak masalah. Apa? Kenapa kira-kira nggak boleh trauma maxillofacial? Apa? Ya, biasanya kalau MGT masuknya dari hidung ya. Kalau kita salah insersi, nanti dia tidak turun ke esofagus, malah naik ke basis krani. Ya, apalagi di sini di bagian kepala, mungkin kalian di luar anatomi ada yang mengenal lamina cribrosa yang lapisannya tipis di situ. Nah, biasanya kalau kita kurang hati-hati atau enggak, atau salah pada trauma seperti ini, masuknya malah ke basis krani, yang keluar malah cairan cerebrospinal, bukan cairan asam lambung. Nah, jadi ini nggak boleh benar-benar dipasang pada trauma maxillofacial. Ya, jadi biasanya kalau misalnya ada pasien kecelakaan KLL, jatuh, wajahnya menghantam aspal atau apa, misalnya ada bekas di wajah seperti itu, kita curiga fraktur, ya jangan dipasang MGT. Kemudian yang kedua adalah riwayat operasi nasal dalam waktu dekat, jelas ya, misalnya operasi polip seperti itu dalam waktu dekat, mungkin kurang dari 1 atau 2 bulan. Ini juga kontraindikasi absolut, tapi yang penting ini trauma maxillofacial. Kemudian kontraindikasi yang relatif, misalnya gangguan koagulasi, misalnya kalau ada pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obatan yang antikoagulan, misalnya kayak aspilen seperti itu kontraindikasi relatif. Kemudian varises esofagus dan ingesti akali, maksudnya kalau misalnya kalian menemukan kasus seseorang meminum cairan pembersih kamar mandi, itu saatnya alkali, itu juga kontraindikasi yang relatif. Kemudian ini untuk kontraindikasinya, yang penting tahu kontraindikasi yang absolutnya, benar-benar tidak boleh dipasang. Kemudian untuk komplikasi pemasangannya, yang paling sering terjadi adalah iritasi hidung dan epistaksis atau mimisan, ini yang paling sering terjadi, paling mudah terjadi. Kemudian ada komplikasi yang lain, bisa sinusitis, trauma esofagus, pneumotorak, misalnya salah dia masuknya bukan ke esofagus tapi ke trakea. Aspirasi, masuknya ke trakea itu tadi, bisa menimbulkan pneumonia juga. Kemudian ada trauma intrakranial, pada orang normal pun kalau nggak hati-hati pasangnya ya bisa menimbulkan trauma intrakranial. Ini komplikasi yang paling sering ya, ini iritasi hidung dan epistaksis yang paling sering ditemui. Untuk MGT ini bentuknya seperti ini ya, ada 2 tipe, ada yang Levin tube sama Salem Sam. Ya, kalau yang Levin tube ini cuma 1 lubangnya, single lubang ya, jadi cuma 1. Ini biasanya untuk, ini paling sering ditemui nanti di klinis ya. Kalau yang Salem Sam ini jarang, biasanya dia ada 2 lubang. Yang pertama bisa untuk suction, yang kedua bisa untuk lubang biar untuk memberikan makanan misalnya. Ini paling sering ditemui yang single lubang ya. Kemudian untuk MGT kita ukurannya pakai French ya, F, skalanya F French. Kalau Spuit itu kan G ya, kalau MGT itu F French ya. Ini biasanya MGT ini bahannya dari silikon ya, yang itu ini biasanya dari silikon. Kemudian dari bahannya macam-macam, ada dari karet, dan plastik, dan bahan silikon. Yang jelas enggak iritasi ke mukosa saluran pencernaan, dan dia cenderung yang fleksibel, biasanya bahannya antara silikon ataupun karet tadi. Untuk ukurannya ini biasanya pada dewasa ini 16 sampai 18 French. Ini ukuran dewasa, kalau untuk anak-anak 12 sampai 14. Untuk nomor 6 ini biasanya untuk bayi ya. Jadi ini nanti biasanya di selang MGT ini selangnya seperti ini, biasanya ada penandanya. Penandanya seperti penggaris itu ya, berapa sentimeter di sini. 35, 45,
55, 65, 75 seperti itu. Nanti akan menentukan kedalaman kita memasukkan NGT-nya. Ya. Nah, untuk mengukur kedalaman NGT-nya kita pakai next ya. Next dari nasal hidung, puncak hidung ini diukur ke earlobe, ke daun telinga sampai ke sigmoid di sternum di sini. Ya. Jadi dari sini dari nasal earlobe ke sigmoid. Nah, itu kira-kira kedalaman NGT yang harus kita masukkan ke pasien itu tadi. Cara mengukurnya kalau pada orang dewasa ini kurang lebih sekitar 55 cm. Ya, nanti di sini ada skalanya. Kedalamannya sekitar 55 cm. Pada anak ya diukur ini perkiraan kedalamannya. Atau dari hidung ke angulus mandibula di sini ke ke sternum, si sternum. Tapi kalau yang sering digunakan ya next, nose, earlobe sampai ke sigmoid ya. Terkait dengan NGT. Kemudian untuk peralatannya apa? Yang pertama ya jelas ada sarung tangan. Prinsip pemasangan NGT bersih atau steril? Steril. Bersih. Bersih atau steril? Kalau yang steril kenapa? Yang bersih kenapa? Bersih. Yang bersih mana? Yang bersih angkat tangan. Ya, kenapa bersih? Karena ini tulisannya sarung tangan bersih ya. Apa? Kalau yang steril mana steril? Gak ada yang angkat tangan steril. Pertama, untuk pemasangan NGT ini prinsipnya adalah bersih ya, bukan steril. Karena dia akan masuk ke saluran pencernaan. Makanan kalian bersih apa steril? Bersih ya, nggak steril ya. Iya, mungkin ada beberapa yang makanannya steril, harus disterilisasi dulu sebelum makan. Ya, jadi dia nanti akan masuk ke saluran pencernaan. Di situ bariernya akan lebih bagus. Jadi prinsip pemasangannya adalah bersih. Ya. Meskipun bersih, tapi kita tetap harus melakukannya dengan ya steril mungkin lah, kita menjaga sterilitasnya ya. Gitu. Jadi menggunakannya sarung tangan yang steril. Yang pertama sarung tangan bersih, kedua apron dan masker ini jika dibutuhkan kalau ada, jelas menggunakan masker bisa. NGT sesuaikan dengan ukuran tadi. Kalau pada dewasa ya 16-18, anak-anak 12-14, bayi 6. Ini NGT sesuaikan dengan ukuran. Kemudian lidocaine gel. Lidocaine gel ini biasanya untuk mengizinkan ya lumas ya, biasanya ada lidocaine-nya. Kalau enggak ya pakai water based lubrikan atau pakai lubrikan saja bisa. Kedua ada ini biasanya jadi satu nasal spray yang mengandung phenylephrine dan lidocaine spray. Kira-kira untuk apa ini nasal spray-nya? Kalau lidocaine jelas untuk mengurangi rasa nyeri ya. Kalau yang phenylephrine atau oxymetazoline salurannya membuka. Itu apa? Membuka saluran. Membuka saluran. Ini sih ya benar ya. Ini adalah vasokonstriktor. Pertama dia bisa membuka ya, istilahnya hidung yang tersumbat ya biasanya. Pertama, kedua dengan vasokonstriksi pada area pembuluh darah di hidung, kemungkinan untuk terjadinya epistaksis juga akan kecil. Jadi menggunakannya nasal spray yang phenylephrine dan lidocaine spray. Tapi biasanya di klinis ini jarang sekali, bahkan belum pernah saya ketemu yang masang menggunakan nasal spray phenylephrine maupun lidocaine. Jadi langsung pasang menggunakan lubrikan saja. Ya. Karena secara umum masih jadi perdebatan ini apakah memang benar-benar memiliki efek istilahnya yang lebih nyaman ke pasien atau tidak, masih ada perdebatan di sini. Jadi besok untuk pada saat sesi SL mungkin cukup disampaikan saja ya. Saya menyampaikan kalau besok mungkin kalian besok koas praktek di IGD suruh pasang NGT, nggak ada nasal spray dan lidocaine spray, ini biasanya nggak digunakan, jarang sekali digunakan. Kemudian segelas air, kemudian ada emesis basin atau beko plastik ya. Emesis ini berarti kalau pasiennya merasakan mual atau muntah itu istilahnya penampungnya pakai emesis basin. Handuk dan perlak, kemudian ada 10 mili siring atau suntikan itu ya 10 mili, squid yang 10 mili dan squid yang 60 mili ya seperti ini.
stetoskop, plaster, dan suction. Suction ini kondisional. Nah, kalau memang butuh di suction, ada suction. Kalau enggak, cukup ini rata-rata. Jadi ini nasal spray itu kain ini, kemudian apa namanya air, apa namanya ini selotip ya, plaster, kemudian NGT-nya dan kateter tipsir atau istilahnya spool. Nah, untuk memastikan bagaimana NGT itu masuk ke dalam lambung, nanti akan ada 3 cara ya. Yang pertama, ketika NGT ini misalnya sudah 55 cm, kita sudah yakin masuk, kita lakukan aspirasi ya. Kalau kita aspirasi nanti yang akan muncul apa kira-kira? Kalau dia benar-benar masuk lambung, kita tarik, kita aspirasi asam lambung. Gimana ngecek kalau itu benar asam lambung? Kalian rasakan itu asam? Atau gimana? Gimana ngecek kalau itu benar asam lambung? Warnanya, kalau warnanya hitam, ada darah. ngeceknya pakai kertas pH atau pakai lakmus. pH asam lambung kira-kira sekitar 4 ya. Jadi kita aspirasi, kita ambil cairannya, kita teteskan ke kertas lakmus atau kertas pH. Kalau dia benar asam lambung pasti pH-nya akan asam ya. Jadi kalau dari visual, kalau visual saja mungkin kalau pada apa namanya pada orang normal mungkin warnanya akan kuning ya, asam lambung kuning. Tapi kalau pada seseorang yang misalnya mengalami lupus praktikum atau stress ulcer misalnya, dia warnanya akan kehitaman. Kita ceknya pakai kertas pH itu tadi. Itu langkah yang pertama, diaspirasi, kemudian kita cek dengan kertas pH. Kedua, kita bisa masukkan udara sedikit saja, sekitar 10, pakai spoon dan 10 cc ini. Kita ambil udara, kita masukkan, kita suntikkan dengan cepat ke NGT-nya. Kemudian sambil kita auskultasi di bagian epigastrium, nanti akan terdengar suara, istilahnya suara berbol ya, kayak disembur itu. Kalau ada suara kayak apa ya, kayak bubuk gitu, berarti dia masuk ya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, bisa dimasukkan ujung NGT-nya ini, ujungnya ini dimasukkan ke dalam segelas air. Ini jarang digunakan juga. Kalau dimasukkan ke dalam segelas air, kalau dia muncul gelembung udara, berarti dia masuk ke saluran pernapasan. Ya, itu cara yang ketiga. Cara yang terakhir, gold standarnya memang harusnya dilakukan radiologis, fotoronsen. Dia benar-benar masuk ke saluran pernapasan. Tapi mungkin di klinis, kalau misalnya kalian di puskesmas yang nggak ada apa namanya radiologinya ya, jadi dipastikan dengan 2 cara tadi, bisa dengan kertas lakmus atau didengarkan dengan auskultasi tadi. Jadi ini gambaran NGT-nya yang nanti sudah masuk biasanya NGT-nya. Itu ya. Jadi kemudian untuk pemasangan NGT biasanya pasiennya nanti setengah duduk posisinya, duduk kalau ada masih sadar. Nah kemudian ini terkait dengan NGT, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang selanjutnya adalah sedikit saja terkait dengan bilas lambung, gastrik lavage ya. Ini bilas lambung. Jadi ini adalah membersihkan lambung dengan cara memasukkan atau mengeluarkan cairan dari lambung dengan menggunakan NGT. Ada yang disebut NGT, nasogastrik tube. Ada yang disebut OGT, orogastrik tube. Nah, kalau NGT dia masuknya dari hidung, kalau OGT masuknya dari mulut. Itu biasanya kalau pada bayi pakainya OGT. Ini caranya. Jadi nanti ketika NGT sudah dipasang, ya, dia dipasang masuk ke lambung, ya, NGT-nya masuk ke lambung seperti ini. Nanti akan dialirkan cairan, sampai cairannya habis. Kemudian ini nanti akan dilepas. Kemudian cairannya akan dialirkan keluar. Diulangi seperti itu. Jadi lambungnya seperti terbilas. Ini prosedural bilas lambung. Ini sudah jarang sekali dipraktekkan di sini. Untuk indikasinya yang pertama adalah pasien keracunan makanan atau obat. Misalnya tadi keracunan paracetamol, konsumsi paracetamolnya harusnya 1 tablet, dia minum 10 tablet karena saya pusing, misalnya seperti itu.
Kemudian yang kedua, persiapan operasi lambung. Misalnya mau operasi lambung, ini lambungnya perlu dibilas. Kemudian pasien dalam keadaan tidak sadar, misalnya habis overdosis obat narkotika seperti ini, atau terjadi perdarahan hematemesis pada saluran pencernaan bagian atas ya, terjadi hematemesis, biasanya dilakukan prosedural bilas lambung. Tapi ini sudah masih diperdebatkan. Ada yang tidak menyarankan untuk saat ini, tidak disarankan untuk bilas lambung. Biasanya bilas lambung lebih ke arah ini, untuk mengeluarkan zat-zat yang toksik ya. Itu pun harus dilihat. Kalau dia keracunan oral lebih dari 1 jam, dilakukan bilas lambung sudah tidak optimal lagi. Jadi kalau temponya misalnya baru 30 menit, 20 menit, belum ada 1 jam, bilas lambung masih memiliki bukti kalau dia masih bisa mengeluarkan zat-zat yang racun itu tadi. Beratnya begitu. Jadi kalau sudah keracunan oral lebih dari 1 jam, sudah tidak disarankan lagi untuk bilas lambung, karena malah nanti akan memperberat kondisinya. Kemudian yang kedua adalah keracunan zat-zat atau bahan yang bersifat korosif. Misalnya dia minum air aki seperti itu, yaitu korosif, malah dipasang NGT, dilakukan bilas lambung malah akan merusak mukosa dari esopagusnya ya. Kemudian yang biasanya kalau yang sering bilas lambung, kemungkinan yang sering dilakukan biasanya pada pasien yang keracunan organofosfat, atau misalnya minum Baygon, 1 jam biasanya bisa dilakukan bilas lambung. Kemudian kontraindikasi yang kedua adalah pasien dengan gangguan refleks. Maksudnya refleks dia sudah tidak ada refleks muntahnya sudah ada, atau pasiennya nggak sadar pingsan seperti itu, harus dilakukan intubasi dulu. Diintubasi, dipasang ET, endotracheal tube, baru bisa dilakukan bilas lambung dipasang dengan ET. Ini untuk saat ini sudah jarang dipraktekkan karena yaitu tadi berbagai macam komplikasinya, bisa bradikardi, gangguan elektrolit, itu makanya jarang dilakukan prosedural ini. Nah, untuk poin pentingnya untuk bilas lambung di sini yang pertama adalah penggunaan cairan. Biasanya menggunakan saline water atau NaCl biasanya. Setelah jadi misalnya keracunan organofosfat, kita bilas lambung nanti sampai cairan lambungnya yang keluar itu warnanya jernih ya. Jadi dimasukkan dulu, pasiennya miring ya, tidurnya miring, dimasukkan, kemudian dilepas selangnya, kita taruh. Jadi nanti cairannya secara gravitasi nanti akan turun dari lambung ke kita lihat warnanya sampai warnanya jernih gitu. Kemudian kalau memungkinkan ya bisa dicampur, biasanya dimasukkan karbon aktif ya, karbon aktif untuk membantu misalnya pada kasus keracunan untuk pengumpulan karbon aktif. Kemudian penggunaan cairannya juga tidak boleh terlalu banyak, sekitar 50 sampai 200 cc saja cairannya. Kenapa? Kalau terlalu banyak nanti akibatnya akan terjadi gangguan elektrolit. Jadi tidak terlalu banyak, malah mungkin nanti kalau terlalu banyak, salinnya terlalu pekat, nanti malah cairan yang ada di tubuhnya malah ketarik keluar, hasilnya malah bradikardi, mungkin tadinya turun. Kemudian ini bilas sampai cairan yang keluar dari lambung sampai berwarna jernih. Jadi dimasukkan seperti ini. Memasukkannya pun dari NGT-nya ini kita tidak boleh dorong ya. Kita tidak boleh dorong dengan spoon yang 60 cc misalnya. Jadi dia cukup dinaikkan aja, dia nanti akan turun sesuai dengan gravitasinya itu tadi, nanti akan turun. Kenapa nggak boleh kita dorong? Nanti kalau kita dorong, karena udaranya terlalu kuat, malah lambungnya nanti runtuh. Ya, jadi harus seperti halnya istilahnya di sonde ya, seperti ini. Kita cuma masukkan air, nanti dia akan turun pelan-pelan ke begitu. Untuk overview kita pada siang hari ini, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Absennya sampai mana? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk link video pembelajarannya ini ya, nanti saya upload di MS Team. Silahkan, sudah ada video pembelajarannya, nanti silahkan kalian lihat bagaimana langkah pemasangannya. Kemudian yang selanjutnya untuk pretestnya, silahkan difoto. Pretestnya menggunakan quizzes. Sekarang dok. Apa? Sekarang. Maksimal nanti jam 1. Kalau sekarang ya silahkan, kalau apa sekarang. Kalau mau nanti setelah sambil makan siang ya boleh, silahkan. Maksimal jam 1 siang ini saya buka.
Ini untuk linknya dan ini pakai join. Sekarang boleh, silahkan sekarang kalau tadi dikerjakan. Ada 10 pertanyaan checkpoint, silahkan dikerjakan sambil menunggu absennya ya. Oke. Gak ada pertanyaan ya? Oh sudah dites, gak boleh tanya ya berarti. Itu ya, terima kasih. Saya tunggu untuk absennya. Jam 1 ada lagi. Oke. Terus kamu apa? Dokter nggak bisa. Oh bisa.